Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Imrotur Rosida dengan NIM B93218164. Pada matkul terapi Islam kontemporer ini, saya pernah menonton beberapa video yang mana video tersebut berisikan tentang teknik SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Di mana teknik tersebut merupakan teknik terapi yang menggabungkan sistem energi tubuh dan terapi spiritual dengan metode tapping pada 18 titik kunci pada 12 jalur energi tubuh kita. Nah, yang saya lihat pada video di situ adalah terdapat seorang terapis yang mana terapis tersebut meminta tolong kepada dua orang audiens untuk maju ke depan, yang mana audiens ini akan berperan sebagai konseli dan yang satunya ini menjadi terapisnya. Nah, pada waktu itu konseli dan terapis ini itu diminta untuk duduk dan si konseli ini ditanyai apa yang dirasakan, apa yang sakit di dalam tubuhnya, seperti itu. Teknik ini adalah teknik menerapi orang lain. Nah, di dalam kesempatan itu, si terapisnya ini meminta tangan kanan terapis ke bawah bahu klien di sini tepatnya. Nah, di sini diminta untuk mencari titik mana yang ditekan itu dia sakit. Nah, seperti itu. Lalu si klien ini diminta untuk selalu mengingat kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh klien tersebut, bukan si terapisnya ini tadi. Nah, diminta untuk ikhlas, diminta untuk selalu fokus, diminta khusyuk untuk selalu memikirkan bahwa Allah lah yang bisa mengangkat penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh si klien ini. Nah, lalu apabila sudah menemukan titik-titik yang sakit di bagian sini, lalu dilanjutkan dengan tapping. Nah, tapping di sini yang pertama itu ada di ujung kepala sini. Nah, seperti ini. Ada di ujung kepala sini, di tapping. Lalu ada di pangkal alis. Nah, di sini. Menggunakan dua jari telunjuk dan jari tengah. Tappingnya seperti ini. Pangkal alis di samping mata. Samping mata ini pas pada tulang mata sebelah sini. Nah, seperti ini. Lalu di bawah mata. Mohon maaf. Nah, ada di bawah mata. Lalu ada di bawah hidung. Lalu di bawah mulut. Lalu di bawah leher. Lalu di bawah lengan. Lalu yang terakhir di bawah dada. Nah, tentunya saat melakukan tapping ini, si konselinya ini, si kliennya ini harus selalu berpasrah kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah atas penyakit yang Engkau berikan kepada saya, karena saya yakin penyakit yang telah Engkau berikan kepada saya ini akan ada hikmahnya kepada saya, seperti itu. Jadi diminta untuk si klien ini untuk sabar, untuk pasrah, untuk ikhlas, menerima, harus ridho bahwa penyakit yang telah diberikan oleh Allah kepada si klien ini adalah bukan sebagai cobaan, melainkan sebagai pengingat bahwa di dunia ini kita jangan semena-mena, kita masih ada kita harus melakukan kebaikan kepada sesama seperti itu. Nah, di sini saya juga sudah merangkum ada 5 kondisi hati juga
selain kita melakukan tapping, kita harus terapi juga hati kita. Nah, di sini ada 5 kondisi hati untuk spiritual emotional freedom teknik ini yang efektif itu seperti apa? Yang pertama, harus yakin pada kuasa Allah. Nah, si terapis ini meyakinkan kepada konseli bahwa kita harus percaya bahwa Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakitnya, bahwa kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh percaya kepada terapisnya, kita tidak boleh percaya kepada tekniknya. Jadi kita harus percaya kepada Allah lah yang akan menyembuhkan penyakit kita ini. Seperti itu. Harus yakin atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kita harus khusyuk. Nah, setiap kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita tidak boleh main-main, kita tidak boleh celometan, kita tidak boleh memikirkan apa-apa. Kita harus khusyuk, kita harus satu tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah merasakan, bukan seperti itu maksudnya. Allah sudah merasakan apa yang kita rasakan, tetapi apabila kita melakukannya dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan pasrah kepada Allah, maka Allah akan mengasihani kita. Allah akan mendengarkan doa-doa kita, seperti itu. Harus sepenuh hati, intinya harus sepenuh hati, harus khusyuk sepenuh hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga harus ikhlas, ridho menerima sakit yang diberikan oleh Allah, bahwa yang seperti saya katakan tadi, bahwa penyakit yang kita rasakan, penyakit yang kita derita itu tidak kita anggap tidak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu peringatan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Seperti itu. Kita harus bisa yakin bahwa kita harus menerima sakit yang kita derita ini sebagai berkah kita, sebagai pengingat kita, seperti itu. Jangan kita ada penyakit, kita diberikan penyakit, kita malah ngamuk, kita malah pusing, kita malah sering marah-marah gitu. Itu tidak akan menjadikan penyakit kita hilang, melainkan hanya akan melipat gandakan penyakit kita, akan memperparah penyakit kita. Jadi kita diberikan penyakit harus ikhlas, harus pasrah, harus ridho bahwa penyakit yang Allah berikan itu adalah pengingat bagi kita untuk berbuat yang lebih baik lagi. Nah, yang keempat kita harus pasrah dan tawakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus pasrah? Kenapa pasrah di sini bukan berarti kita tidak ikhtiar. Pasrah di sini pasrah hati. Hati kita pasrah, tapi fisik dan pikiran kita itu harus ikhtiar. Nah, seperti itu yang dimaksudkan di dalam poin keempat ini. Yang kelima, harus syukur. Nah, kita harus mensyukuri apa yang masih baik di diri kita. Jadi, semisal kita mempunyai migrain, nah, kita sakit di kepala kita, tetapi tangan, kaki, perut, dan organ-organ tubuh lainnya kita masih sehat. Nah, itu kita harus syukuri. Terima kasih Allah, saya masih diberikan kesehatan tangan, saya bisa melihat, meskipun saya sakit kepala, tapi saya masih bisa melihat keindahan di dunia ini, seperti itu. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan saat itu. Nah, oke, yang selanjutnya ada loving kindness therapy. Nah, di sini di video tersebut saya melihat jadi loving kindness therapy ini saya mengambil contoh untuk anak yang ada masalah. Jadi misalkan gini, ada seorang orang tua yang mempunyai anak yang anaknya ini bandel sekali. Dia itu bermasalah, dia itu tidak mau nurut apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, di sini bisa diterapi dengan loving kindness terapi ini. Jadi konselor ini, terapi ini mengajak hati kita berbicara. Hati kita ini berbicara jauh lebih keras dibandingkan omongan atau tindakan kita. Itu kata-kata yang saya ingat
yang saya tulis juga di buku saya. Jadi hati kita berbicara jauh lebih keras dibandingkan omongan atau tindakan kita. Jadi kalau misalkan ada anak yang sudah diomongin itu tidak bisa, sudah dikasih tahu tidak bisa, sudah dinasihati tidak bisa, mari kita coba kita ngomong lewat hati kita, lewat hati tulus kita sebagai orang tua. Jadi caranya seperti ini. Jadi caranya yang diceritakan oleh terapis ini ya teman-teman ya. Jadi si ayah ini mempunyai anak yang susah sekali diajak bicara, tidak mau dinasihati. Nah, ayah ini setiap kali mau tidur, ayah ini merasakan cinta yang luar biasa pada dirinya untuk anaknya ini. Jadi sampai merasakan begitu cintanya ayah ini kepada anaknya, sampai ayahnya itu menangis, sampai dirasakan sampai benar-benar terasa bahwa cinta yang tulus dari dalam diri ayah kepada seorang anaknya ini. Lalu mencoba untuk berbicara apa yang ingin dikatakan oleh ayahnya kepada anaknya ini yang bandel, yang susah diajak omongan ini. Nah, selanjutnya dielus-elus bagian, bisa punggung, bisa tangan, terserah, bisa dielus-elus saat anaknya tidur, dielus-elus, lalu dipijat sampai dengan dirasakan, sampai hati ayahnya ini juga ikut berbicara seperti itu. Lalu setelah itu efeknya yang terapis ini alami, 2 minggu yang akan datang anaknya itu bisa berubah. Nah, seperti itu. Poin dari loving kindness therapy ini, orang-orang yang mempunyai hati baik itu sarafnya itu kuat, itu berhubungan dengan organ-organ di bagian tubuh kita yang lainnya. Nah, jadi apabila kita mempunyai hati yang baik, insya Allah akan mudah kita menyalurkan efek-efek positif kepada apa yang akan kita tuju itu tadi. Nah, seperti itu. Begitu karena di situ ada efek yang terasa hangat gitu loh teman-teman. Nah, itu yang dikatakan oleh terapisnya, seperti itu. Setelah ini teman-teman bisa mencoba terapi-terapi yang ada di SEFT ini, Spiritual Emotional Freedom Technique ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya sangat-sangat mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.